Dingalihakan malaikat hitungannya, diberatakan malaikat. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadithur rabi' asyar, hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqatu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan Allah meridai daripada beliau. Kata beliau, Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in, tidak halal darah seseorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu tiga sebab gawian ini. Artinya kada boleh menumpahkan darah seseorang muslim kecuali salah satu daripada tiga sebab orang yang menggawi ini. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainaihi yasmin rahmatillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa saja yang membantu, yang menolongi atas membunuh seseorang muslim, dan sekalipun membantunya tadi bisyatri kalimatin, dengan satu kalimat. Orang ini misal hendak bakalahi limbah itu napa bersembunyi misal di rumah kita, mun nyabat tamu pacangan bematian sekalinya napa mana orang tadi misalnya itu ada di dalam rumahku aja, madahkan ada di dalam rumahku, ketika situ ya akhirnya napa, akhirnya babunuhan mati seikung, laqiyallahu maktuban, maka menemui Allah Ta'ala ditulis baina ainaihi, di hadapan orang yang memadahkan tadi, yaitu yasmin rahmatillah, lepas daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Karena mendapatkan rahmat Allah Ta'ala ketika bertemu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memadahkan kayak itu ya, apalagi misal kita bunuh aja orang itu sudah aja dapat dengan ya kan, itu sudah muar ya misal kayak itunya misalnya 4 pembunuh itu sudah banget benar. Ini walau bisyatri kalimatin, mana orang tadi hendak danu tuh ya modalnya tak syatri kalimatin, akhirnya apa, babunuhan. Maka jasidin ketika bertemu lawan Allah Ta'ala ayasmin rahmatillah, orang ini lepas daripada rahmatnya Allah. Maka kata Rasulullah, kada diperbolehkan menumpahkan darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu daripada tiga gawian ini. Yang pertama kata Rasulullah, as-sayyibuz zani, orang
nang berzina. Maka dikatakan di dalam syarah itu as-sayyid itu adalah orang laki-laki kah, bini-bini yang mana inya sudah pernah kawin nang balik lagi berakal melakukan perbuatan zina. Nah, melakukan perbuatan zina, maka fahada idza zana, maka orang nang seperti ini sidin apabila berzina yahillu damuhu, diperbolehkan darahnya. Maksudnya apa? Dengan yurjamu bil hijarah ila an yamut, dirajam dengan atau dilempari dengan batu sampai orang tadi meninggal. Itu hukum Islam. Tapi hukum kita bilanya pelecehan seksual dihukum minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu pelecehan seksual, artinya berzina. Nah, ya kalau itu hukum kita negara Indonesia. Lalu tadi ada takunan, orang tadi sudah masuk, sudah penjara, dihukum, apakah dosanya hilang juga? Kada, karena itu hukum negara. Tapi bila hukum Allah, dirajam sampai mati. Nah, dilempari batu. Jadi orang itu apa? Dikubur, tertinggal kepalanya, lalu apa? Ditawaki sampai meninggal. Nah, itu kada boleh bang, umpamanya berzina langsung bunuh situ sini, kada boleh. Tapi ada hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh para imam-imam, oleh para hakim. Nah, bahkan disebutkan oleh para ulama, man mata min ghairi haddin wala taubatin udziba finnar bisiyatin min narin. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa nang mati min ghairi haddin, tapi kada dihukum secara apa, dirajam tadi, wala taubatin, sudah kada dihukum, kemudian kada bertobat lawan Allah Ta'ala atas perbuatan zina yang ia lakukan, udziba finnar, maka kelak kena, kata ulama, diazab di api neraka, bisyatin minnar, daripada apa, cambuk api neraka. Bahkan disebutkan bukan hanya di kitab Al-Quran, disebutkan di dalam kitab Zabur, inna zanata yu'allaquna bi furujihim yadrabuna 'alaiha bisyatin min hadid fa idza istaghatha ahaduhum min ad-darbi nadathu az-zabaniyah ayna kana hadasat wa anta tadhak wa tafrahu wa tamrah wa la turaqibullahu ta'ala wa la tastahi minhu. Disebutkan di dalam kitab Zabur bahwasanya orang yang berzina itu apa, yu'allaquna bi furujihim, digantungkan di kemaluannya, wa yadribuna 'alaiha bisyatin min hadid, dan dipukul mereka atas kemaluannya tadi dengan cambuk yang terbuat daripada besi. Setelah itu pingsan, fa idza staghasa, apabila inya pingsan limbah dipukul tadi, binadharbi nadathu zabaniyah, maka memanggil malaikat zabaniyah. Nah, dipukul oleh malaikat. Bilanya sudah kan apa, di alam kubur, limbah itu apa, digantungkan di kemaluannya berkat apa sebab inya kada bertaubat, sebab inya kada dirajam. Maka apa, setelah dipukul tadi pingsan, apabila inya sadar, maka malaikat zabaniyah berkata, aina kana hadza saut, mana suara nang asalnya anta tadhak, ikam semasa hidup melakukan perbuatan zina, tertawa, senang, nyaman, wa tafrah, dan gembira, wa tamrah, bahkan dikatakan tanda syiddatul farah, saking asiknya ikam melakukan perbuatan zina semasa hidup. Nah, asalnya orang ini pingsan, lalu ditakoni oleh malaikat zabaniyah, mana suara nang tertawa-tertawa lagi hidup di dunia, nang gembira, riang,
saking senangnya mana suara nang kesah-kesah pingsan. Wala turaqibullah, dan ikam kada muraqabah, kada merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Wala tastahi minhu, dan ikam kada sopan lawan Allah Ta'ala. Mana suaranya asalnya? Ada data tawa, kenapa? Karena sakit diazab oleh para malaikat. Bahkan disebutkan lagi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zana bimra'atin muslimatin aw ghaira muslimatin aw amatin fatahallahu alaihi fi qabrihi 300 alfi babin min nar takhruju alaiha minha aqarib wa hayyatun wa syubuhum minan nar. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berzina daripada perempuan muslimah atau perempuan yang bukan muslimah tapi budak, maka apa akibatnya? Orang nang berzina, fatahallahu alaihi, Allah bukakan atasnya orang yang berzinah tadi di kuburnya 300.000 pintu daripada api neraka, yang mana di setiap pintu keluar daripada 300.000 tadi aqarib. Apa aqarib? Yaitu kalajengking. Wahayatun, bukan hanya kalajengking, tapi apa yang keluar daripada pintu neraka tadi hayatun, yaitu ular. Wa syuhubun minan nar, dan apa batu-batu yang terbuat dari api neraka. Fahuwa yu'adzibu ila yaumil qiyamah. Bahkan apa diajab terus orang tadi sampai hari kiamat di kuburnya. Nah ini apa sebab apa? Sebab orang yang berzina bebinian muslimah yang berzina. Kada bertaubat, kemudian apalagi kada dirajam. Kita di sini kada dirajam, tapi bertaubat lawan Allah atas perbuatan yang dahulu kita gawi. Nah ya Allah, kadang-kadang orang kada tahu gawian kita karena gawian tersembunyi, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu lawan gawian kita. Tetap dihukum tetap, tapi napa bertaubat, bujur-bujur lawan Allah, menyesali apa nama kita digawi, maka terlepas kita daripada apa? Daripada Allah membukakan 300.000 pintu neraka dan dikeluarkan daripadanya kalajengking dan ular yang hukumnya tadi sampai hari kiamat. Akan disebutkan lagi di dalam hadis, ihdzaruz zina fa inna fihi sittu khisalin thalathatun fid dunya wa thalathatun fil akhirah. Takutani di dalam berzina, karena sesungguhnya di dalam berzina itu ada 3 hukuman di dunia dan 3 hukuman di akhirat. Hukuman di dunia apa? Ada 3 di Nabi Muhammad. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Sebab orang tadi melakukan perbuatan zina. Wa ammal lati fid dunya, dan adapun dosa orang yang berzina sebab inya berzina di dunia, fa innahu yudhibul baha'u minal wajh. Hilang apa kemuliaan di wajah orang yang berzina tadi. Bujurannya di hadapan manusia bagus, di hadapan manusia manis, tapi di hadapan para orang soleh, di hadapan para wali Allah Ta'ala, di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan Allah Ta'ala apa? Ada bagus orangnya. Kenapa? Karena gawiannya melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, sebab orang melakukan perbuatan zina di dunia apa? Yurisul faqr, mewarisi kefakiran selama inya hidup di dunia. Entah kefakiran perasaan, entah kefakiran harta. Ya kalau entah kefakiran di dalam amal soleh, akan inya rasakan akibat melakukan perbuatan zina. Yurisul faqr, mewarisi kefakiran. Terlebih-lebih apa? Mewarisi kefakiran di dalam harta. Ya kalau kada berberkat, berduit aja orang kan, tapi napa misal kada berberkat, lakas habis, nyaman asal, tapi napa habis. Kenapa? Jadi fakir orang. Kenapa gawiannya berbuat zina.
Kemudian apalagi sebab orang melakukan zina dihukum oleh Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad, wa yanqusur rizq wal umur, dan dikurangi rizki dan umur oleh Allah Ta'ala. Ya nangkara tapi berduit ya kalau. Kemudian apalagi umurnya kada berberkah, dikurangi umur, artinya keberkahan di dalam umur itu dikurangi Allah Ta'ala, banyak menggawi maksiat daripada ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya amunnya ada gawian kita nang dahulu nang kada bagus, minta ampun lawan Allah dan bertaubat bahwasanya alla yauda ada fi'lihi, kada hendak menggawinya bahasa lagi, menjauhinya sejauh-jauhnya dan menyesali apa nang kita gawi di masa nang dahulu. Ya kalau telah tampi sudah. Ya kalau karena rizki berkurang, keberkahan di dalam umur hilang, kemuliaan di wajah hilang, mewarisi kefakiran pulang. Berat badan ini hanya di dunia. Kemudian apalagi wa ammal lati fil akhirah, dan adapun di akhirat kata beliau apa, fayanzurullahu ta'ala ilaihi bi'ainil ghadab, maka ketika bertamuan lawan Allah Ta'ala, Allah memandang lawan orang nang ahli zina tadi bi'ainil ghadab, dengan pandangan yang sangat marah, pandangan nang sangit di orang itu. Mun Allah Ta'ala tahu sangit sudah ngalih urusan. Karena seberataan kekuasaan di hadapan Allah Ta'ala, para malaikat, para nabi, seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Lawan siapa kita lagi minta marasimun kada lawan Allah Ta'ala? Bahkan masuk surga birahmatihi, dengan rahmat Allah, tapi Allah sangit lawannya. Kenapa hendak masuk surga? Ngalih. Kalau wa yusajwidu wajhahu, dan dihitamakan wajahnya biar putih di dunia. Ketika orang itu melakukan perbuatan zina, kelak bertemu lawan Allah dalam keadaan muka hitam. Dan salah satu tanda, salah satu ciri kelak di hari kiamat, tanda orang itu celaka, mukanya berhirang, biar putih di dunia. Jadi hirang-hirang di dunia kada apa-apa. Ya kalau asal kada hirang di akhirat. Jadi jangan tapi apa jurang, jangan sedih hirang-hirang di dunia, tapi sedihlah ketika muka kita hirang di akhirat. Itu nang kita sedihkan. Kenapa? Karena kita mungkin nang kada diketahui orang lain, tapi diketahui oleh para malaikatnya Allah dan dilihat oleh Allah Ta'ala dengan pandangan luar biasa sangitnya. Yang kedua, akibat orang tadi melakukan perbuatan zina dengan kada bertaubat yang sebujur-bujurnya, di akhirat apa yang ia dapatkan? Yakunu hisabuhu hisaban syadida, kelak di pertimbangan, di mizan, ditimbang oleh Allah Ta'ala amal baik lawan amal buruknya. Dengan sebab orang tadi berzina, maka Allah ngalihakan pada malaikat, dingalihakan malaikat hitungannya, diberatakan malaikat hitungannya. Kenapa? Karena melakukan perbuatan zina. Nauzubillah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan zina. Bahkan uji Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan ikam paraki apalagi menggawi, innahu kana fahishatan, karena bahwasanya melakukan perbuatan zina itu adalah sesuatu yang kada bagus, wa sa'a sabila, dan kada bagus jalannya, jelek jalannya daripada melakukan perbuatan zina. Diberatakan Allah Ta'ala. Kita berdoa setiap hari Jumat, summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allahumma adkhilna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Ya kalau bilangnya kebiasaan dibaca nama
subuh Jumat atau malam Jumat habis Isya, atau bisa limbah sembahyang Jumat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya Allah, mudahkan ulun ketika dihisab dengan hitungan yang sangat ringan. Nabi naba manggawi zina kada bertobat lawan Allah, maka napa gawiannya lago kada jadi napa-napa jurang ya kalau. Nah, itu sini. Terakhir, yang ketiga, sebab orang tadi melakukan perbuatan zina, hukumannya di akhirat apa? Yushabu fi silsilatin ilan nar, maka ditarik oleh para malaikat karena ia melakukan perbuatan zina, kada dirajam dan kada bertaubat lawan Allah Ta'ala, ditarik kena di akhirat dan dirantai menuju ke dalam api neraka. Ya kalau mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan zina, keturunan kita terhindar daripada perbuatan zina, dan dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada segala perbuatan maksiat, dosa besar. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita yang halal lagi berkah. Allah jadikan anak turunan kita saleh dan salihah. Allah wafatkan kita dalam keadaan iman Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah langkahkan kaki kita bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ziarah ke Baitullahil Haram. Ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila a'ta idza stu'ina 'ala Allah mahdina bihudak waj'alna mimman yusadu fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaku hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wa aslafuna salih wa ala man wa sayyidil habib Muhammad ila hadratil nabi wa lin nabi bisirri asri suratul Fatihah.